Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Manajer serta teman-teman yang kami hormati. Di sini kami dari kelompok Pangeran Solo akan mempresentasikan pengembangan aplikasi berbasis library, yaitu aplikasi text editor dengan penggunaan array dua dimensi. Sebelum ke presentasinya, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arya Dwi Putra dengan NIM akhir 034. Kontribusi saya di sini adalah membuat fitur input text seperti insert, lalu melakukan handle terhadap tombol delete, backspace, dan enter. Saya juga membuat fitur kursor. Selanjutnya saya adalah Kaspar Kafaza dengan NIM 251511044. Kontribusi saya membuat fitur find, word counter, serta warp text. Kemudian yang terakhir ada saya, Muhammad Rasya Ikram Anansafi dengan NIM 251511053 dengan kontribusi membuat fitur save, edit, dan load file, dan juga membuat fitur undo dan juga redo. Selanjutnya, terkait dengan text editor yang kami ambil adalah text editor berbasis konsol atau CLI, yang artinya text editor itu berjalan di terminal tanpa tampilan grafis. Nah, text editor tersebut dirancang untuk mengelola teks dalam bentuk baris, melakukan manipulasi teks dasar, serta mensimulasikan teks editor sederhana. Fitur yang ada pada text editor kami adalah input dan navigasi kursor, eh, fitur find untuk mencari kata, fitur word counter untuk menghitung kata, fitur warp text untuk membungkus kata, fitur undo dan redo, serta fitur save, edit, dan load file. Struktur program yang kami buat yaitu pertama ada main.c sebagai program intinya. Selanjutnya ada arian.c dan arian.h sebagai untuk program kursor dan input text. Ada kaspa.c dan kaspa.h untuk fitur find, word counter, serta warp text. Selanjutnya ada file manager.h dan file manager.c untuk logika file. Yang terakhir ada undoredo.h dan undoredo.c untuk fitur undoredo. Library yang kita gunakan yaitu stdio.h, stdlib.h, string.h, conio.h, dan windows.h. Selanjutnya di sini ada progres pengerjaan dari kelompok kami di tiap minggunya. Di minggu pertama kami membuat akun GitHub dan melakukan eksplorasi GitHub sesuai arahan manajer, yaitu dengan membuat web tim landing page yang berisi dengan informasi mengenai profil kelompok dan profil anggota kelompok. Lalu di minggu kedua kami mencari referensi text editor untuk dianalisis yang akan jadikan kami referensi sebagai acuan untuk membuat text editor ke depannya, yaitu text editor Focuswriter. Lalu di minggu ketiga kami membuat perencanaan pembagian tugas untuk membuat text editor sederhana. Selanjutnya kami mulai membuat library di minggu keempat dari fitur masing-masing anggota, seperti fitur open file, edit file, dan fitur lainnya. Lalu di minggu kelima kami membuat fitur seperti kursor dan input file, lalu melakukan merge ke main. Di minggu keenam kami melakukan pembuatan menu di main.c dan juga melakukan beberapa penyesuaian variabel. Lalu di penerapan array dua dimensi di text editor kami yaitu adalah pada array char text, yaitu adalah array untuk menyimpan huruf yang user ketik termasuk spasi dan enter. Lalu selain itu saat user mengetik delete dan backspace, program tidak hanya mengosongkan indeks tersebut, melainkan program juga mengisi isi array di sebelah kanan kursor ke arah kiri. Lalu maksimal karakter dalam satu baris yaitu adalah 100 karakter dan maksimal barisnya adalah 100 baris. Selanjutnya, Selain penerapan array 2 dimensi, kami juga memakai array 3 dimensi untuk sebagai memory stack untuk fitur undo dan redo. Stack ini bisa menyimpan hingga 100 status riwayat dokumen sebelumnya. Selanjutnya, untuk lesson learn-nya, selama proses pengembangan text editor, kami menyadari pentingnya komunikasi dan kerjasama dalam tim agar setiap bagian program dapat terintegrasi dengan baik. Kami juga memahami bahwa pembuatan text editor sangat berkaitan dengan penggunaan array, khususnya array 2 dimensi untuk menyimpan dan mengelola teks, dan juga array 3 dimensi untuk fitur undo dan redo sebelumnya.
Selain itu, kami belajar bahwa konsistensi dalam penggunaan variabel sangat penting untuk menghindari kesalahan dan mempermudah proses pengembangan serta integrasi kode. Selanjutnya, kami masing-masing anggota akan melakukan review singkat terhadap program yang telah kami buat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai body daripada file header yang saya buat, yaitu arian.c. Di sini pertama-tama ada beberapa deklarasi variabel, yaitu ada cursor.x dan juga cursor.y yang berfungsi sebagai penanda daripada kursor yang akan saya buat. Lalu di sini ada integer lines, yaitu sebagai penanda baris aktif sekarang ada berapa. Lalu ada array karakter dengan ukuran 100 kali 100 yang berfungsi sebagai tempat kita menyimpan hasil input teks yang kita input. Lalu di sini ada fungsi goToXY, yaitu fungsi bawaan dari Windows.h yang berfungsi untuk mengatur posisi kursor pada koordinat tertentu di layar konsol. Selanjutnya di sini ada fungsi render yang berfungsi untuk membersihkan layar terminal lalu mencetak seluruh isi teks yang ada di array ke dalam terminal. Di sini pertama-tama setelah kita menekan input karakter apapun akan terjadi clear screen, lalu akan terjadi looping untuk untuk mencetak setiap baris teks yang ada di dalam array. Lalu di sini ada pencegahan supaya kursor tidak melewati batas atas atau bawah dari jumlah baris. Dan juga di sini ada pencegahan kursor untuk melewati panjang teks pada baris saat ini. Selanjutnya, setelah seluruh baris berhasil dicetak ke dalam terminal, kursor akan kembali ke posisi aktif saat ini untuk menerima input dari user yang selanjutnya. Lalu di sini ada fungsi move cursor yang berfungsi untuk memproses pergerakan kursor menggunakan tombol arrow. Di sini ada deklarasi variabel yaitu integer length yang mungkin akan ada juga di beberapa fitur lainnya. Integer length ini berfungsi untuk menghitung jumlah dari karakter yang ada pada baris yang ditunjuk oleh kursor saat ini. Di sini ada row atas yang aslinya adalah 72. Ada pengecekan kondisi apabila saat menekan tombol row atas, kursor berada di baris paling atas, maka tombol panah ini tidak akan berfungsi. Tetapi jika tidak ada di baris paling atas, maka tombol atas akan berfungsi seperti biasanya. Namun, jika di baris tujuan terdapat karakter yang sudah diketik, dan jika karakter tersebut lebih pendek daripada baris asal, maka ketika mencapai baris tujuan, kursor akan berada di indeks paling akhir di baris tujuan. Selanjutnya ada row bawah, yang aslinya adalah 80. Di sini ada pengecekan kondisi di mana jika posisi kursor tidak lebih dari jumlah baris saat ini, maka panah bawah dapat bekerja. Panah bawah akan memindahkan posisi kursor ke bawah sejauh 1 indeks. Tetapi jika ini mirip seperti di arrow atas, jika di baris tujuannya terdapat karakter, maka jika karakternya pendek, ketika menekan arrow bawah akan berpindah ke indeks paling akhir di baris tujuan. Selanjutnya di sini ada row kiri yang aslinya adalah 75. Jika kita menekan row kiri, maka akan ada pengecekan kondisi. Jika posisi kursor tidak berada di ujung paling kiri suatu baris, maka ketika menekan tombol row kiri akan bergeser ke kiri seperti biasanya. Tetapi jika ada di ujung kiri, maka kursor akan berpindah ke baris atas dan di indeks paling akhir. Selanjutnya ada row kanan. Ketika menekan row kanan akan ada pengecekan kondisi. Jika tidak berada di ujung kanan suatu baris, maka kursor akan berpindah ke kanan seperti biasanya sejauh 1 indeks.
Tetapi jika kursornya berada di ujung kanan, maka ketika menekan arrow kanan akan berpindah ke baris di bawahnya dan berada di indeks paling awal. Selanjutnya ini ada fungsi insert chart, yaitu untuk menambahkan karakter baru pada posisi kursor. Di sini ada kondisi pertama, yaitu jika baris saat input masih memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung karakter, maka teks di sebelah kanan kursor akan digeser untuk memberi ruang bagi karakter baru yang akan diinput. Setelah berhasil digeser melalui looping, maka karakter akan disimpan di ruang kosong tersebut. Lalu kursor pun akan berpindah ke kanan sejauh 1 indeks. Lalu jika kondisinya baris penuh, maka pergeseran karakternya tidak akan hanya ke kanan, tapi di indeks terakhir baris tersebut akan terjadi perpindahan kursor ke arah bawah. Lalu jika baris tujuan memiliki ruang, karakter akan disisipkan di baris bawah, lalu pergeseran akan berakhir. Tetapi jika di baris bawahnya tersebut penuh, maka maka di indeks terakhir baris bawah tersebut akan ikut berpindah juga, dan seterusnya. Nah, setelah pengetikan, posisi kursor akan diperbarui. Jika saat di insert posisi kursor tidak berada di ujung kanan, maka akan bergeser ke arah kanan sejauh 1 indeks seperti biasa. Tetapi jika saat mengetik atau saat melakukan insert posisi kursor berada di ujung kanan, maka akan berpindah ke baris di bawahnya dan di indeks paling awal. Selanjutnya ada fungsi untuk delete char atau menghapus karakter pada posisi kursor dan menarik sisa teksnya ke arah kiri. Pertama-tama akan dilakukan pengecekan apabila posisi kursor tidak berada di indeks paling akhir atau di paling kanan. Maka ketika menekan tombol delete, karakter di sebelah kanan kursor akan digeser ke arah kiri, lalu karakter tersebut akan dihapus. Akan tetapi jika kursor berada di akhir baris, maka teks di baris bawahnya akan ditarik ke posisi kursor saat ini. Itu pun jika karakter di bawahnya muat atau tidak akan overflow jika dipindahkan ke baris di atas. Selanjutnya, jika ketika kita delete di ujung baris tapi masih ada sisa karakter di bawah baris tersebut, maka karakter tersebut akan digeser ke kiri supaya rapi. Lalu jika ketika delete di ujung kanan baris, lalu di baris bawahnya tidak ada karakter lagi, maka akan tercipta suatu baris kosong. Nah, baris kosong tersebut lalu akan diisi oleh baris-baris di bawahnya menggunakan looping. Dan juga jumlah barisnya akan dikurangi 1 jumlah baris aktifnya. Selanjutnya ada fitur backspace. Fungsi backspace yaitu untuk menghapus karakter di belakang kursor. Dikarenakan cara kerjanya mirip dengan delete, di sini saya menggunakan logika, yaitu memindahkan terlebih dahulu kursor ke arah kiri, lalu memanggil fungsi delete char. Nah, jika kursor di awal baris, jika kursor berada di awal baris, kecuali di baris pertama, maka baris yang menjadi posisi kursor tersebut akan disatukan ke arah atas. Lanjut, di sini ada fungsi enter atau yang mana di sini akan terjadi pengecekan jika jumlah baris saat ini melebihi batas array, maka fungsi enter ini akan diabaikan. Tapi jika cukup, maka kursor di sebelah kanan tombol enter akan dipindahkan ke bawah. Di sini akan terjadi looping untuk memberikan
untuk memindahkan baris di bawah kursor supaya dapat memberikan ruang. Setelah ruang diciptakan, lalu akan lalu karakter di sebelah kanan kursor akan disalin ke baris yang baru. Setelah itu baris akan ditambahkan, posisi kursor akan digeser ke bawah di indeks paling awal. Mungkin sekian review singkat dari fungsi yang saya buat, dari body dari header yang saya buat. Akan dilanjut oleh rekan saya. Sekarang saya akan menjelaskan body dari header Kaspa.h. Yang pertama ini ada fungsi display text. Fungsi display text ini digunakan untuk menampilkan setiap baris dan setiap teks dan nomor barisnya. Nah, setiap perulangannya itu terjadi sebanyak jumlah baris, dan setiap barisnya akan ditampilkan ke layar akan ditampilkan ke layar menggunakan printf. Nah, selanjutnya ada fitur find atau fungsi find. Fungsi find ini digunakan untuk mencari keyword tertentu dalam suatu teks. Nah, program mula-mula akan meminta input keyword menggunakan fgets, lalu akan menghapus karakter nilai menggunakan strcspn. Nah, selanjutnya ada logika if. Kalau logika if ini digunakan ketika user mengetik ke enter, tidak mengetik suatu karakter tertentu. Kalau mengetik enter, program akan berhenti dan akan menampilkan keyword tidak boleh kosong. Selanjutnya ke perulangan. Perulangan ini itu untuk mencari keywordnya menggunakan fungsi str. Kalau keywordnya ketemu, akan menampilkan di layar akan menampilkan kata ada di baris ke i+1 serta akan menampilkan teks yang berisi keywordnya. Kalau kata tidak ditemukan, maka di layar akan menampilkan kata tidak ditemukan. Selanjutnya ada fungsi word counter. Fungsi word counter ini berfungsi untuk menghitung karakter, jumlah baris, dan jumlah kata. Nah, kalau jumlah karakter dihitungnya menggunakan strlearn, sedangkan kalau menghitung jumlah kata itu menggunakan sebuah logika yang artinya karakter di awal string dan bukan spasi, atau karakter setelah karakter awal string setelah spasi. Nah, tadi setelah menghitung jumlah karakter dan jumlah katanya, maka akan ditampilkan menggunakan printf. Printf jumlah baris menggunakan len count, jumlah kata menggunakan variabel total kata, dan jumlah karakter menggunakan variabel total chr. Nah, fungsi yang terakhir adalah fungsi wrap text yang berfungsi untuk memotong kata, memotong teks berdasarkan batas karakter. Nah, jika pemotongan tersebut berada di pertengahan teks, maka karakter yang ada di pertengahan teks tersebut akan mundur ke spasi terdekatnya, agar pemotongan itu terlihat rapi. Terus ada logika untuk menampilkan teks yang sudah terpotong. Nah, jika di awal baris pemotongan itu ada spasi, maka ada logika looping untuk menaikkan karakter tersebut ke karakter selanjutnya agar terlihat lebih rapi di awal baris. Nah, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang alur dalam fitur file manager. Yang pertama di sini ada fungsi void save ke file. Nah, pertama-tama program akan membuka file dengan ekstensi txt dengan mode W atau write untuk menulis ke dalam file. Nah,
Di sini akan dicek dulu apakah filenya itu ada isinya atau tidak. Nah, jika tidak ada, dia akan bernilai 0 dan akan menampilkan pesan gagal membuka file untuk disimpan. Kemudian di sini ada for untuk perulangan untuk menulis array yang telah diinput user ke dalam filenya dengan fungsi fprintf ini. Lalu tidak lupa dengan ditutup dengan fclose file ini agar tidak terjadi file korup. Kemudian yang kedua ada fungsi int load dari file. Nah, kebalikannya dari fungsi void save ke file, di sini program akan membuka file dengan ekstensi txt dengan mode rare atau read. Nah, selanjutnya akan dicek dulu apakah filenya ada atau tidak. Nah, jika tidak ada, dia akan bernilai 0 dan menampilkan pesan file tidak ditemukan. Nah, jika ada isinya, maka dia akan memulai perulangan dengan menggunakan fungsi fgets untuk membaca isi file yang telah diinput user. Nah, ada satu masalah di fgets ini, yaitu fgets ini juga menangkap input enter yang telah diinput user dan membacanya sebagai /n, yaitu enter. Nah, untuk mencegah hal ini, saya menggunakan fungsi strcspn dengan /0 untuk menghapus enter new line yang diinput user tadi. Kemudian di sini ada strncpy untuk menampilkan array yang diinput user. Kemudian tidak lupa di akhir ditutup kembali dengan fclose file agar tidak terjadi file korup. Kemudian ditutup dengan printf. Berhasil membuat beberapa baris file. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur proses dari fitur undo redo. Nah, pertama, saat user melakukan pengetikan teks, fungsi push akan dipanggil. Kemudian dia akan mengecek terlebih dahulu apakah array memorinya sudah penuh atau belum. Nah, jika aman, maka penunjuk indeksnya akan dinaikkan dengan perintah x panah top ++ ini. Lalu seluruh isi layar editor saat itu akan disalin ke array 3 dimensi, ke dalam indeks array 3 dimensi. Kemudian untuk fitur undo, dia akan menggunakan fungsi void pop ini. Nah, di fungsi void pop ini, program hanya memundurkan indeks penunjuknya dengan menggunakan perintah s panah top min ini. Lalu menyalin teks dari riwayat lama tersebut kembali ke layar editor. Kemudian karena teks dalam tanda kutip teks masa depannya masih tersimpan utuh di dalam memori, maka fungsi void redo cukup mengecek batas atasnya saja, lalu menaikkan kembali indeksnya dengan perintah s panah top ++ ini, lalu menampilkan teks versi terbaru tersebut. Mungkin cukup sekian untuk review singkat dari fitur-fitur kami. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan demonstrasi singkat dari text editor yang telah kami buat. Oke, jadi sekarang saya akan melakukan demonstrasi. Pertama, saya akan melakukan git pull terlebih dahulu untuk memastikan bahwa file kode yang ada di sini adalah yang terbaru dari repository GitHub-nya. Oke, ini sudah yang terbaru. Selanjutnya saya akan mengcompile programnya dengan mengetikkan perintah berikut. Nah, sini sudah muncul main.exe. Lalu kita bisa menjalankan programnya dengan mengetikkan perintah berikut.
Nah, sini sudah muncul ya programnya. Namun saya akan melakukan demonstrasi langsung dari foldernya untuk demi kenyamanan. Nah, sini kita sudah di dalam text editornya. Di sini ada 4 menu: new file, open file, help dan shortcut, dan juga exit. Kita akan lihat terlebih dahulu help dan shortcutnya. Nah, di sini terlihat beberapa semua fitur-fitur dan shortcut-shortcut yang ada di text editor ini. Nah, saya akan mencoba membuat file baru. Nah, di sini akan muncul kembali tentang shortcut-shortcutnya, petunjuk shortcutnya. Nah, saya akan mengetikkan sesuatu di sini sebagai contoh. Nah, untuk agar kita bisa menggunakan fitur undo redo, kita perlu menekan enter dulu agar dia masuk ke dalam stack. Karena kalau dia tidak di enter, dia tidak akan masuk ke dalam stack dan tidak akan bisa mengundo. Dan untuk kapasitas satu baris, dia bisa menampung 100 karakter termasuk spasi dan juga enter. Nah, saat kita enter baru dia akan barisan A ini akan masuk ke baru akan masuk ke stack karena kita telah mengetik enter. Misalkan saya membuat lagi di sini lalu enter, maka akan terdapat 3 buah yang akan masuk ke stack itu. Nah, kita akan menjalankan undo dengan Ctrl Z. Nah, lalu menjalankan redo dengan Ctrl Y. Nah, dia akan muncul kembali. Kemudian kita akan melakukan save file, yaitu dengan dengan menekan Ctrl S, lalu memasukkan nama file yang ingin kita save dengan menambahkan .txt di sebelahnya. Maaf, salah, test.txt harusnya. Nah, sini sudah muncul test.txt yang tadi kita ketik. Nah, kemudian saya akan coba keluar lalu kembali masuk ke text editornya. Lalu kita coba menjalankan open file. Lalu kita ketik file txt yang sudah kita buat tadi. Nah, dia akan muncul kembali di sini. Nah, kita akan coba fitur word counter dengan menekan Ctrl W. Nah, sini akan terlihat jumlah barisnya ada 5, jumlah kata ada 8, dan jumlah karakter ada 184. Lalu juga ada fitur text wrapping, yaitu dengan Ctrl R. Dia akan muncul seperti ini. Oh yes. Kita akan mencoba juga text find text. Misalnya kita mengetik Bandung, nah dia akan terdeteksi yaitu ada di baris 1. Nah, mungkin cukup sekian demonstrasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.